Kemarin itu intensitas dengan PKB itu sangat kuat sekali gitu ya, sehingga kita kemudian dari pihak PKB mewacanakan koalisi semut merah seperti itu. Tapi ini semuanya adalah penjajakan semuanya. Dan hal yang sama juga dilakukan oleh PKB. Dia berkomunikasi juga dengan semuanya. Nah, kalau PKB kemarin menyampaikan setelah bertemu dengan Pak Prabowo, dia mengatakan akan mengajak PKS dan Demokrat untuk bergabung ke sana. Tapi dari sisi kami berharap justru PKB itu datang ke Gerindra, membawa Gerindra untuk ikut bergabung di Semut Merah. Gitu. Iya. Saya belum pelajari itu. Tapi kalau misalkan diajak untuk bergabung gimana nih Pak? Diajak bergabung gimana nih Pak? Saya belum pelajari ya. Berarti akan ditindaklanjuti nih Pak ajakannya dengan Ini ntar aja kalian. Ya, makasih Pak. Melintir. PKS ternyata juga coba dalam tanda petik menggoda Partai Gerindra untuk apa? Untuk agar Prabowo bisa bergabung dengan koalisi perubahan. Muhammad Khalid, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera, ya menyampaikan pandangannya bahwa tidak menutup kemungkinan ya bisa membuka ruang untuk Partai Gerindra bergabung dengan koalisi perubahan. Tentu ya posisinya balikan lah ya, gantian ikut mendukung Anies Baswedan sebagai capres, dan nggak tahu nanti posisi cawapres apakah mau diserahkan kepada saudara Prabowo Subianto selaku ketua umum Partai Gerindra begitu. Kami kan selalu menyampaikan bahwa Partai Gerindra itu membuka diri untuk berkoalisi dengan partai manapun, sehingga apa yang disampaikan oleh Caimin tentunya juga tidak bertentangan dengan keinginan kami untuk menjalin komunikasi dengan partai-partai yang lain dan mengajak untuk sama-sama bekerja sama dalam menghadapi Pileg dan Pilpres 2024. PKS ajak Gerindra gabung koalisi perubahan usung Anies. Begini kata Prabowo. Ajakan Partai Keadilan Sejahtera untuk bergabung dengan koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres ditanggapi santai Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Menteri Pertahanan tersebut mengaku belum mengetahui ajakan dari juru bicara PKS Muhammad Khalid tersebut. Saat ditanya kembali mengenai ajakan PKS, Prabowo menyatakan dirinya belum mempelajari ajakan itu. Sebelumnya, juru bicara PKS Muhammad Partai Keadilan Sejahtera mengatakan pihaknya membuka peluang untuk berkoalisi dengan semua partai politik termasuk Partai Gerindra. Jika pada Pilpres 2019 lalu PKS yang diajak Gerindra, pada Pilpres 2024 PKS mengajak Gerindra untuk gabung dengan koalisi perubahan PKS Demokrat Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Jokowi bisa aman datangi ribuan loyalis. Habib Rizik, elit Megawati ada campur tangan Tuhan. Politikus PDI Perjuangan Pandan Nababan menceritakan bagaimana Joko Widodo alias Jokowi bisa sholat Jumat dalam aksi 212 di Monas. Dirinya mengatakan bagaimana dulu kepala negara tersebut mempunyai keinginan untuk melakukan ibadah di tengah ribuan loyalis Habib Rizik. Menurutnya, hal itu awalnya tak mendapatkan restu sejumlah pihak demi keamanan. Gatot Nurmantio selaku Panglima TNI melarang Jokowi sholat Jumat di aksi 212. Jokowi pun ragu apakah tetap Jumatan di kompleks Istana Kepresidenan atau ikut sholat Jumat bersama masa aksi 212 di Monas. Saat Jokowi dalam keraguan, kata Panda, ada Lukman Hakim Saifuddin tiba di Istana Kepresidenan. Jokowi pun bertanya kepada Lukman yang saat itu menjabat Menteri Agama. Panda menuturkan saat itu Lukman menyarankan agar Jokowi bergabung dengan masa aksi 212. Asal Partai Persatuan Pembangunan itu meyakini Jokowi bakal tetap aman di antara masa aksi 212. Lukman beralasan masa aksi 212 berdemo karena memprotes Basuki T. Purnama alias Ahok. Akhirnya mantan wali kota Surakarta itu sependapat dengan jawaban Lukman. Ia dibawa guyuran hujan, Jokowi pun bergerak bersama Wakil Presiden Yusuf Kala Wiranto, Lukman, Gatot Nurmantio dan Tito Karnavian menuju panggung utama aksi 212 di Monas. Panda mengatakan Jokowi langsung mementahkan berbagai pertimbangan soal keamanan yang disampaikan Gatot maupun Tito. Salah satu pendiri PDIP itu pernah bertanya langsung soal itu kepada Jokowi. Panda menuturkan Jokowi menyebut ada kehendak Tuhan yang mendorong mantan gubernur DKI itu Jumatan bersama mangsa aksi 212. Jalan politik Yusuf Mansur, aksi 212 dukung Jokowi kini bacalek dari Perindo. Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanoso Bijo mengumumkan jika penceramah Yusuf Mansur bakal menjadi
calon anggota legislatif dari partainya. Hal itu ia sampaikan dalam sambutannya di acara HUT Partai Perindo ke-8 di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin, yang dihadiri Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Sebelum menyebut nama Yusuf Mansur, Haritano mengumumkan sejumlah bakal caleg yang akan maju di pemilu 2024 dari Perindo. Salah satunya adalah Oni Suharman atau Oni SOS, komedian yang kini duduk sebagai anggota DPD RI. Saya mengumumkan banyak tokoh gabung Perindo. Baru Haritano memperkenalkan Yusuf Mansur sebagai bacaleknya. Publik mengenal Yusuf Mansur sebagai seorang pendakwa muda yang berpengaruh dan pembisnis. Namun Yusuf Mansur belakangan ini kerap menjadi sorotan karena sederet kontroversi dan dalam usaha dan investasi yang ia jalani. Sementara di ranah politik, Yusuf Mansur belum pernah menjadi kader dari partai manapun. Meski sebagai pendakwa, setidaknya ia pernah bersinggungan dengan dua momen besar, yaitu Aksi 212 dan Pilpres 2019. Aksi 212 merupakan unjuk rasa besar di Jakarta yang diikuti ribuan massa dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan yang dimotori oleh Ormas Front Pembela Islam. Kini, Front Persaudaraan Islam dan pimpinannya Rizik Syihab itu menuntut Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok dipenjara dalam kasus penistaan agama Islam. Yusuf Mansur turut hadir dalam demonstrasi yang oleh sejumlah pihak dikaitkan dengan upaya menjegal Ahok di Pilkada DKI 2017. Saat masuk musim pemilihan presiden 2019, Yusuf Mansur secara terbuka mengumumkan dukungannya kepada pasangan Jokowi Ma'ruf Amin. Sikapnya kini berbeda dibandingkan saat Pilpres sebelumnya yang ia memilih merahasiakan pilihannya. Dukungan pimpinan Pondok Pesantren Darul Quran tersebut dianggap penting lantaran berdasarkan survei Lingkar Survei Indonesia Denny JA Oktober 2018 tentang ulama dan efek elektoral. Yusuf Mansur masuk dalam 5 tokoh agama yang berpengaruh. Ma'ruf Amin sempat menyebut Yusuf Mansur bakal masuk sebagai tim suksesnya walau belakangan diralat. Namun Yusuf kerap terlihat di acara yang dihadiri Presiden Jokowi dan saat kampanye pasangan Jokowi Ma'ruf. Sebelum menyatakan dukungan politiknya kepada Jokowi Ma'ruf Amin, Yusuf Mansur beberapa kali terlihat dekat dengan kandidat Pilpres 2019 lainnya, yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.